Ketemu lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi kelas 12 semester 1. Pada kesempatan kali ini Bu Vivi ingin ngobrol lebih santai bareng kalian, karena meskipun materi hari ini memang sama beratnya dengan materi-materi sebelumnya, tapi Bu Vivi ingin menyampaikannya lebih santai pada kalian. Nah, pada kesempatan kali ini sebetulnya kita akan membicarakan mengenai ketimpangan sosial. Apa sih sesungguhnya ketimpangan sosial itu, ataukah ada kaitannya antara ketimpangan sosial dengan globalisasi? Mari kita bahas satu persatu. Sesungguhnya ketimpangan sosial itu memang juga salah satu akibat daripada globalisasi. Namun ketimpangan sosial ini seperti menjadi sebuah masalah yang baru gitu ya, sebuah masalah yang baru yang ada di masyarakat. Oleh karenanya ketimpangan sosial ini juga menjadi sangat penting untuk kalian pahami bersama. Sebetulnya ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai ketimpangan sosial. Salah satunya yang paling menarik perhatian Bu Vivi khususnya ya, adalah pendapat dari Jonathan dan Shahidur. Apa sih yang mereka katakan? Jonathan dan Shahidur mengungkapkan bahwa ketimpangan sosial ini adalah sebuah ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Pembangunan seperti apa sih yang dimaksud oleh Jonathan dan Shahidur ini? Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman pernah mengetahui bahwa ada salah satu daerah khususnya di Indonesia yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Pembangunan apa, Bu? Pembangunan apapun, pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, pembangunan akses pendidikan, akses ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Karena memang Indonesia ini adalah sebuah negara yang kepulauan. Berkali-kali Bu Vivi katakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang banyak pulau, yang artinya tentu ada salah satu daerah yang memang tidak tersentuh oleh pembangunan. Daerah-daerah terpencil misalnya. Daerah-daerah terpencil ini ada juga yang memang menolak arus pembangunan dengan alasan melestarikan kebudayaan asli. Tapi ada juga yang memang daerah-daerah terpencil ini karena cukup jauh lokasinya dari ibu kota, hal ini menjadi sulit aksesnya daripada kota-kota besar yang lain di Indonesia. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwa ibu kota Indonesia itu kan Jakarta. Jakarta letaknya ada di Pulau Jawa. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah Jawa sentris. Nah, istilah Jawa sentris ini juga adalah salah satu contoh ketimpangan yang terjadi di negeri ini gitu, karena akses pendidikan, pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya itu kebanyakan terjadi di Pulau Jawa. Yang akhirnya pemerintah melupakan pulau-pulau terpencil di daerah lain yang memang masih masuk ke dalam teritori Indonesia Raya. Jadi begitu ketimpangan sosial berdasarkan yang dikemukakan oleh Jonathan dan Shahidur. Lalu selanjutnya, faktor apa sih sebetulnya yang menyebabkan ketimpangan sosial? Ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial itu terjadi. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal, kalau kalian mendengar internal, artinya kan itu sesuatu yang terjadi dari dalam diri kita. Nah, begitupun dengan faktor internal penyebab ketimpangan sosial ini adalah suatu faktor yang menghambat seseorang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang berasal dari dalam diri. Artinya begini, faktor internal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini memang dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah atau terbatasnya keterampilan seseorang. Terbatasnya keterampilan seseorang ini artinya orang tersebut tidak dapat mengembangkan dirinya, tidak dapat mengembangkan potensinya. Akhirnya dia tidak mengetahui dia bisanya apa sih, dia terampil dalam bidang apa sih. Nah begitu. Faktor-faktor yang demikian itu masuk ke dalam faktor penyebab internal daripada ketimpangan sosial. Faktor penyebab lain daripada ketimpangan sosial adalah faktor eksternal. Artinya, kalau kalian mendengar kata eksternal, itu berada di luar diri kita. Faktor yang berasal dari luar kemampuan diri seseorang. Jadi artinya ada di luar diri kita gitu. Faktornya bukan dari dalam, faktornya dari luar diri kita. Nah, faktor-faktor eksternal ini artinya faktor-faktor yang berasal dari birokrasi, berasal dari kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Faktor-faktor demikian adalah faktor-faktor eksternal yang memang bukan berasal dari dalam individu, bukan berasal dari dalam diri kita, tapi ada di luar,
ada di dalam sistem, ada di dalam suatu birokrasi yang tidak memihak kepada rakyat. Contohnya apa ya? Mungkin contohnya ini kali ya, pengubahan undang-undang ketenagakerjaan yang tidak pro pada rakyat. Undang-undang kepegawaian ini cenderung menyiksa rakyat, seperti jam kerja yang terlampau menyiksa, atau juga tidak adanya cuti haid bagi perempuan, tidak adanya cuti melahirkan bagi perempuan, dan masih banyak lagi. Kebijakan-kebijakan tersebut yang tidak pro dengan rakyat juga masuk ke dalam faktor eksternal, faktor di luar dari dalam diri kita gitu ya, berasal daripada sistem, berasal daripada birokrasi. Faktor-faktor eksternal demikian juga mampu menciptakan ketimpangan sosial. Selanjutnya, Bu Vivi juga akan menjelaskan ketimpangan-ketimpangan apa saja sih yang ada di dalam aspek kehidupan kita. Ada banyak sekali, tapi hanya beberapa yang akan Bu Vivi jelaskan. Yang pertama adalah ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Ketimpangan sosial di bidang kesehatan ini dapat disebabkan oleh tidak meratanya fasilitas kesehatan di suatu daerah. Jadi gini, apabila di daerah A memiliki rumah sakit dengan berbagai fasilitas yang sangat baik untuk masyarakat, tapi ternyata di daerah B ada loh rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas sebaik di daerah A gitu. Biasanya rumah sakit yang fasilitasnya tidak lengkap ini adalah rumah sakit di daerah terpencil yang memang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni. Yang kedua adalah ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Dari tadi sih sebetulnya Bu Kri sudah bahas ya, ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini artinya ketidakmerataan fasilitas pendidikan di suatu daerah. Ketimpangan sosial di bidang pendidikan ini juga bukan cuma itu, tapi ada juga yang disebut sebagai perbedaan pola pendidikan antara si kaya dan si miskin. Artinya ya lagi-lagi kita berbicara mengenai si kaya dan si miskin. Nah, biasanya orang-orang kaya memiliki kepemilikan sumber daya yang lebih besar daripada orang yang tidak punya. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi. Ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi ini cukup jelas ya, bahwa artinya ketimpangan sosial terjadi karena pembangunan ekonomi yang tidak merata, atau juga terletak pada perbedaan kepemilikan sumber daya. Artinya kan lagi-lagi kita berbicara tentang perbedaan antara si kaya dan si miskin. Orang yang punya duit banyak biasanya mereka memiliki sumber daya yang berlimpah. Artinya begini, biasanya orang kaya kan punya tanah yang luas, ya kan, punya perusahaan-perusahaan, punya pabrik dan lain sebagainya. Itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang punya duit. Sementara mereka yang nggak punya duit, mereka yang nggak punya duit ya mereka harus menerima, mereka harus legowo dengan apa yang mereka miliki gitu. Jadi itulah ketimpangan yang terjadi pada bidang ekonomi tersebut. Ada perbedaan kepemilikan biasanya ya, atau ada pula sih yang memang pembangunan ekonomi yang tidak merata. Artinya pembangunan ekonomi yang tidak merata itu, kalian pasti pernah mendengar kan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang lapangan pekerjaannya sangat sedikit. Daerah-daerah yang memiliki lapangan pekerjaan yang sedikit artinya kan ada pembangunan ekonomi yang tidak merata di sana gitu. Berbeda halnya dengan ibu kota, berbeda halnya dengan Jakarta. Di Jakarta begitu banyak sekali akses ekonomi, begitu banyak sekali pembangunan ekonomi di Jakarta, yang artinya ya kalian bisa melihatlah perbedaan antara perkotaan dan pedesaan gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketimpangan sosial di bidang budaya. Biasanya ketimpangan sosial yang terjadi di bidang budaya ini diakibatkan oleh gaya atau sifat konsumerisme. Berkali-kali sepertinya Bu Vivi pernah mengatakan deh bahwa konsumerisme ini adalah suatu gaya yang hedonis ya, suatu gaya yang berbelanja secara berlebihan, konsumtif gitu ya. Mereka mengkonsumsi secara berlebihan. Mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi fashion, mengkonsumsi makanan juga, mengkonsumsi gaya dan lain sebagainya secara berlebihan tentu saja. Nah, sifat atau gaya yang konsumtif ini bisa juga disebabkan oleh kebudayaan asing yang masuk ke negara kita. Jadi ada kaitannya antara konsumerisme dengan kebudayaan gitu ya. Makanya ketimpangan sosial dalam bidang budaya ini ya salah satu akibatnya adalah sifat yang konsumtif. Masuknya budaya asing ke negara kita ini juga kan salah satunya disebabkan oleh globalisasi gitu. Jadi memang globalisasi dan ketimpangan sosial ini juga memiliki kaitan yang cukup erat ya.
Nah, selain daripada sifat dan gaya konsumtif, ada juga yang disebut sebagai diskriminasi. Bubi pernah bilang belum sih, diskriminasi itu adalah sebuah sikap yang membeda-bedakan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Ketimpangan sosial dalam bidang budaya ini ya salah satunya adalah faktor diskriminasi. Jadi kalian sebetulnya tidak boleh ya membeda-bedakan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Nah, ketika kalian mencoba untuk membeda-bedakan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, berarti kalian sedang melakukan diskriminasi. Artinya kan ketika kalian membeda-bedakan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, kalian kan tidak toleran gitu ya. Padahal negara kita adalah negara yang banyak kebudayaan, tapi kalian malah membeda-bedakan kebudayaan. Itu akan memicu konflik sebetulnya. Lebih jauh daripada itu, sepertinya Bu Vivi pernah menjelaskan secara gamblang ya, menjelaskan secara panjang lebar apa itu diskriminasi. Diskriminasi itu dapat terjadi dalam hal apa aja. Kalau kalian lupa, mungkin kalian silahkan untuk mengecek kembali video di kelas 11 tentang diskriminasi. Jadi diskriminasi atau kebiasaan membeda-bedakan ini juga dapat terjadi dalam beberapa hal, seperti diskriminasi gender, diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu, diskriminasi terhadap ras, atau juga diskriminasi agama, membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi jelas sudah ya bahwa diskriminasi adalah hal yang negatif, diskriminasi adalah hal yang buruk, diskriminasi adalah hal yang tidak boleh terjadi sebetulnya, karena akan menghapuskan sikap-sikap toleran dalam diri kita. Oke, jadi gitu ya, pembahasan kita mengenai ketimpangan sosial. Memang cukup segitu aja sih yang dapat Bu Vivi sampaikan kepada kalian. Ngobrol-ngobrol santai mengenai ketimpangan sosial mungkin dicukupkan sekian saja, karena untuk lebih jauh daripada itu, ya intinya ketimpangan sosial ini adalah sebuah ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Nggak banyak ya yang Bu Vivi sampaikan, tapi kalian jangan lupa untuk tetap mencatat dan merangkumnya. Sepertinya minggu depan kita akan tetap membicarakan ketimpangan sosial, tapi tunggu aja. Jadi stay tune terus dan simak videonya sampai tuntas. Gitu ya. Bye.